gitu. Saya sudah ganti istri. Dulu istri saya kalau pulang saya harus bawa uang banyak, harus, pokoknya gimana caranya. Jadi saya bagaimana caranya saya bisa punya keuntungan yang banyak karena istri saya sudah ngomel. Tetapi ketika saya ganti istri, sebelum berangkat istri saya bilang, Pak, carilah uang yang halal buat dibawa pulang. Kalau seandainya sedikit, saya akan anggap banyak. Kalau seandainya tidak ada, maka saya akan ikut bantu berdoa kepada Allah supaya kamu laris. Tapi seandainya banyak, kita akan bersyukur bersama-sama. Ya, bersyukur bersama-sama. Nah, akhirnya apa tadi? Merubah perilaku suami. Merubah perilaku suami. Nah, ini istri yang excellent gitu. Istri yang terupgrade menjadi istri yang bidadari surga. Ini istri yang harus dipertahankan mati-matian oleh seorang suami gitu. Nah, makanya kalau kita pengen langgeng atau supaya suami nggak macam-macam, jadilah istri yang memang yang pantas untuk dipertahankan oleh suami gitu. Yang kalau saya cari nggak mungkin ada lagi kayak gini gitu. Ya, istri yang penyabar, istri yang selalu bikin suami lebih taat gitu. Istri yang selalu menenangkan hati kalau pulang, kalau gimana gitu. Ingat juga ketika di zaman Rasulullah ada seorang suami yang pergi jauh, kemudian si istri nunggu di rumah, ternyata anaknya meninggal dunia gitu. Ketika anak itu meninggal dunia, suaminya udah mau datang, terus kemudian anak itu sama istrinya diberesin, dikafani, ditaruh di pojokan gitu. Suaminya datang disambut dengan baik, nggak dikasih tahu kalau anak itu meninggal dunia. Dilayani suaminya, diajak makan, diajak berhubungan, karena sudah lama, sudah selesai baru dia kasih tahu bahwa anaknya itu meninggal dunia tuh di pojokan gitu. Terus kata Rasulullah, perempuan itu masuk surga. Nah, karena tujuan kita surga, ayo kita cari yang seperti ini. Karena sebenarnya amalan-amalan yang bisa membuat Allah memperhatikan kita adalah amalan-amalan yang tidak biasa gitu. Kalau cuma sholat, anak kecil juga sholat. Kalau cuma puasa, anak kecil juga puasa gitu. Tetapi amalan-amalan yang tidak biasanya, di mana saat kita ada ujian berat, kita bisa melewatinya itu dengan benar-benar menjadi perhatiannya Allah Subhanahu wa taala. Ingat kan bahwa seorang pelacur pun bisa masuk surga gara-gara dia ngasih minum seekor anjing kan? Seekor anjing. Artinya apa? Itu amalan yang nggak biasa. Gimana dia juga haus, udah dapat air malah dikasihin ke seekor anjing. Itu amalan-amalan yang tidak biasa. Maka ketika kita mendapatkan ujian apapun, kita harus ingat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah melihat siapa sih yang paling baik amalannya. Ketika hujan deras, berapa orang yang bersyukur kepadaku? Berapa orang yang enggak sambat, yang enggak gerusulo, yang enggak marah-marah, nah gitu. Ketika kita di dalam rumah tangga juga dapat ujian, itu sebenarnya Allah lagi melihat kamu diuji seberat ini kok kamu bisa tenang aja. Nah, itulah nilai-nilai yang akan bisa memasukkan kita ke dalam surga gitu. Nilai-nilai yang Allah begitu mencuri perhatiannya Allah gitu. Karena surga itu sebenarnya bukan didapat dari hanya dengan sekedar ibadah kita aja, tetapi dari amalan-amalan yang mencuri perhatiannya Allah. Ketika ada orang marah, kita orang menyakiti, itu Allah juga lagi melihat kamu gimana. Padahal kamu tahu datangnya orang marah tidak mungkin terjadi tanpa seizinku gitu. Apakah kita ikut marah? Apakah kita ikut mencelakakan? Nah, itu Allah lagi melihat gitu. Allah melihat. Rumusnya cuma satu, Bu, bahwa tidak ada yang berbahaya di dunia ini karena semua yang terjadi adalah atas kehendak izin Allah. Yang berbahaya adalah cuma satu, yaitu dosa-dosa kita sendiri. Nah, karena dosa-dosa kita sendiri itu yang memanggil ujian atau musibah demi musibah gitu. Dosa-dosa kita itu sendiri yang memanggil musibah demi musibah, kan? Ma min hasanatin faminallah wa ma min syai'atin famin nafsi. Sesungguhnya semua kebaikan itu datangnya dari Allah dan semua keburukan itu karena diri kita sendiri.
Nah, jadi itu tadi, ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan, kita harus masuk ke dalam hati ini dipanggil oleh dosa-dosa kita sendiri. Bukan berarti Allah marah sama kita. Oh berarti kalau si Anu kan nggak pernah dapat ujian, berarti dia nggak pernah dosa. Bukan seperti itu. Ketika kita mendapatkan ujian, itu adalah kasih sayang Allah karena untuk menghapus dosa kita, gitu loh. Untuk menghapus, loh kok saya selalu dapat ujian, padahal sana enggak loh. Dia tuh juga sama jahatnya sama saya, tapi nggak pernah dapat ujian karena Allah masih marah sama dia. Tapi sama kita Allah berikan ujian untuk menghapus dosa kita tadi, gitu. Dosa-dosa kita tadi. Maka berhati-hatilah kita ketika kita misalnya, kalau di sini masih ada ayam nggak ya? Ayam kita ya, ayam berak di tempat tetangga. Ada yang suka senang diberakin, nggak ada kan? Ya, dia enak aja diberakin di teras rumah kita. Pun tumbuh-tumbuhan kita diacak-acakin gitu, acak-acakin gitu. Memang ayam yang melakukan, tapi kan ada yang punya nih ayam. Maka ketika si yang rumah yang dizolimi tadi dia berdoa supaya maka doa itu efektif, pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi gitu. Maka tadi ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan, maka kita tadi yang kita lakukan adalah pertama minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada ujian kecuali dipanggil oleh dosa-dosa kita sendiri. Yang kedua adalah kita bersyukur kepada Allah gitu. Bukannya marah, tetapi bersyukur kepada Allah karena ini untuk menghapus dosa-dosa kita sendiri. Banyak diskon daripada dosa-dosa kita sendiri. Dosa yang tidak terampuni oleh ibadah gitu. Jadi kalau kita dapat ujian adalah untuk menghapus dosa kita sendiri yang tidak terampuni oleh ibadah gitu. Termasuk sakit gitu. Termasuk sakit, pernah saya sakit gitu, sakit yang udah sangat sakit. Tadi kontak langsung sama Allah. Jadi betapa Allah itu menyayangi saya karena saya punya dosa tidak terhapus oleh ibadah semata, sehingga Allah memberikan sakit untuk menghapusnya. Indah nggak tuh Bu? Gitu. Ya, indah nggak ketika dosa kita terampuni? Karena hidup ini kan banyak dosa gitu, dan terampuni dari ujian demi ujian tadi. Gitu. Jadi ketika orang mendapatkan banyak ujian bukan berarti Allah marah sama kita, tetapi karena Allah sayang sama kita untuk menghapus dosa-dosa kita. Tapi sebaliknya ketika ujian itu datang kepada kita, kita marah gitu, kita mengeluh, kita mangkal, kita marah-marah, maka Allah lebih dari mengazabnya lagi gitu. Lebih daripada mengazabnya lagi. Dalam sebuah hadis dikatakan barang siapa mendapatkan musibah dan dia terima dengan ikhlas, maka Allah menyiapkan surga buat dia. Tetapi ketika dia mendapatkan ujian, dia marah, maka Allah menyiapkan azabnya. Jadi sama-sama dapat ujian, mau gimana pun tetap dapat ujian, tetapi ada dua balasan yang berbeda, tinggal milih mana gitu. Tinggal milih mana, apakah kita ingin dengan ujian ini kita mendapatkan surga, atau dengan ujian kita nambah Allah marah. Ujiannya kita tetap misalnya nggak naik kelas gitu ya, nggak naik kelasnya, tetapi ketika tidak naik kelas itu kita pasrah kepada Allah, kita tetap melihat kebaikannya di dalam ujian tadi, maka Allah menyiapkan surga dan menambah kebahagiaan buat kita. Tadi liyazdadu imanan ma'imani, kita ditambah iman dan takwanya, kita diberi kelapangan yang lain. Tetapi kalau kita marah, ya Allah, guling-guling, suami meninggal gitu, guling-guling, Allah akan tambah azab kita. Jadi sama, ujian itu tidak hilang kalau sudah Allah tetapkan gitu. Kalau sudah Allah tetapkan, yang terjadi maka akan terjadi. Cuma sikap kitalah yang membedakan apakah orang itu akan mendapatkan kemuliaan atau orang itu akan mendapatkan penghinaan gitu. Nah ini kita bagaimana cari dalam melarikan diri dalam masalah. Nah makanya artinya marilah kita, kalau memang doa kita adalah untuk sakinah, mawadah, warahmah gitu, tidak ada lagi keluh kesah, tidak ada lagi gelisah, tidak ada lagi kemarahan, tidak ada, semua serahkan aja sama Allah gitu.
serahkannya sama Allah, sehingga karena Allah tuh sedang melihat gitu, melihat apa sebenarnya yang kita lakukan gitu, kita lakukan. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau mau disambung dengan tanya jawab juga boleh. Mungkin ada pertanyaan. Oh, ini Bu Susti Megah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau kita berkeluh kesah, saya bilang kalau kita berkeluh kesah bukanlah kita diciptakan seperti ini. Apa kita berusaha? Allah ajarkan. Kalau tak bukan seperti itu. Iya. Ya. Ya, manusia itu memang, makanya kata Allah, sesungguhnya manusia itu diciptakan memang orangnya berkeluh kesah. Manusia itu sudah tahu sifatnya berkeluh kesah, sifatnya suka lupa, sifatnya suka sombong, sifatnya suka apalagi ya, mudah marah, tidak bersyukur. Itu kan sifat-sifat buruk yang Allah ciptakan. Ya, artinya apa? Ya Allah ciptakan, tetapi kan Allah memberi petunjuknya gitu. Tapi Allah memberi petunjuknya untuk bagaimana sifat buruk itu tidak kita pakai gitu. Kita keluar dari sifat-sifat buruk itu dengan petunjuknya Allah. Makanya kita kan diberi bekal sama Allah, hudalinnas, petunjuk bagi manusia. Nah, jadi sifat-sifat itu bukan kita turuti, sifat malas itu juga sifat-sifat yang sudah diciptakan terhadap manusia untuk bagaimana kita keluar daripada sifat-sifat buruk tadi. Jadi Allah menciptakan petunjuknya, sehingga tadi ada yang bertanya sama saya, kenapa sih Allah itu kok sombong gitu ya? Allah senangnya dipuji, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Suci. Toh tidak kita puji pun Allah tetap besar. Toh kita tidak puji pun Allah tetap suci. Toh laisa kamislihi syai'un, tidak kita katakan pun Allah tidak menyerupai satu apapun gitu. Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tapi kenapa kita, kalau kita baca Allahu Akbar sebanyak ini maka pahalanya ini, kalau kita baca Subhanallah, Alhamdulillah maka pahalanya ini. Pokoknya gitu. Untuk apa seperti itu? Jadi begitulah Allah cintanya terhadap manusia. Allah tahu gitu. Allah tahu bahwa manusia itu suka lupa, bahwa manusia itu suka berkeluh kesah, maka Allah ikat dengan pujian-pujian kepada Allah supaya apa? Kita yakin gitu. Kita yakin bahwa inilah kebesaran Allah gitu. Sehingga apa tadi? Ngapain kita berkeluh kesah gitu? Ngapain kita marah-marah? Toh semua sudah Allah tentukan. Toh semua Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha mencukupkan, Allah yang Maha pengasih, Allah yang Maha penyayang. Nah, tadi maka ketika kita mendapatkan ujian itu, sebut nama Asmaul Husna tadi. Sebut dengan diresapi. Kalau kita mau pengen rezeki, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Kalau kita lagi sedih, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Malik Al-Qudus. Kalau di Sumatera Barat itu jalan-jalan tuh semua penuh dengan Asmaul Husna. Jadi sambil jalan itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, kita ikut baca gitu. Itu untuk apa? Supaya menjaga hati kita daripada kegelisahan tadi. Supaya menjaga hati kita daripada rasa putus asa, rasa menyesal tadi gitu. Kalau saya ngajarin anak-anak, ucapkanlah alhamdulillah dalam setiap persoalanmu sampai kamu tidak bisa mengucapkannya lagi. Jadi misalnya ketika ada orang marah-marah gitu ya, orang menyakiti kita, orang menyakiti kita, maka kita alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu apa? Artinya setiap rasa sakit itu akan menggugurkan dosa kita. Betapa Allah mencintai kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hilang loh rasa sakit hati, bener gitu. Hilang rasa sakit hati ketika kita alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka ketika mendapatkan ujian, ucapkan alhamdulillah sampai kita tidak mampu lagi mengucapkannya, gitu. Ya, itu, Mbak. Udah mau maghrib. Ya nggak apa-apa. Ada lagi? Terima kasih. Baik, saya tutup dulu. Saya mohon maaf atas segala hilaf dan salah katanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, terutama saya sendiri yang pertama bisa melaksanakannya,
dan apa kekurangan itu dari saya dan apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Ibu Novi. Ya, matur nuwun. Semoga nasihat dan ilmunya bermanfaat bagi kita semuanya. Akan selanjutnya adalah pengumuman. Ini untuk pengajian rutin setiap tanggal 3 ibu-ibu itu di Masjid Anur ya. Setiap tanggal 5 seperti ini di Masjid Baitur Rahim. Setiap tanggal 12 di Al-Huda Bandung. Setiap tanggal 15 di As-Salam di Layar. Setiap Sabtu minggu terakhir itu ada pengajian Bapak Ibu yang keliling dari masjid seluruh Mino ini. Namanya pengajian Nurul Majidah yang diisi oleh Bapak Kepala Bapak Dr. Andi Sukirman MA, dan ini rutin ibu setiap Sabtu minggu terakhir pilih ini sebagai undangan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah setiap minggu Ahad terakhir itu dikumpul di Masjid Jami. Nah ibu ini juga nggak pakai undangan, tapi monggo ibu ini dalam boleh itu sifatnya